Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala faslun ya. Faslun wa syurutut taharati anil hadatsil asghar wal akbar. Al-islamu wa tamyizu wal ma'u tahirul mutahhiru fala yasihhu raf'ul hadathi wala izalatun najasi illa bil ma'il mutlaq wa huwa ma nazala minas sama' aw naba'a minal ard. Setelah kita membahas tentang hadas, setelah kita membahas tentang wudu dan al-ghusl, sekarang atau malam ini kita akan menerangkan syarat-syarat bersuci daripada dua hadas. Syarat bersuci daripada dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Wa syurutut tahara, dan adapun syarat-syaratnya bersuci daripada hadas kecil dan besar itu ada banyak di sini ya. Yang pertama, syaratnya bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar yaitu al-Islam. Pertama harus Islam. Wong dudu Islam wudu bebersih, pengen niat hadas kecil, bebersih untuk hadas kecil, mengangkat hadas kecil atau mengangkat hadas besar, tapi dia bukan muslim, ya beli sah. Dia harus masuk Islam dulu, baru dia bisa bersuci untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Fala yasihul ghuslu wal wudu'u minal kafir, karena tidak sah wudunya dan mandinya orang yang kafir. Terus yang kedua, syaratnya wa tamyiz, harus mumayyiz. Artinya mumayyiz bisa membedakan, harus bisa membedakan. Maka tidak sah wudunya atau mandinya orang yang belum tamyiz, karena li'annahuma ibadatan taftagirani ila niyah. Karena hadas kecil dan hadas besar itu kenapa tidak sah bagi orang yang bukan Islam dan bukan mumayyiz? Karena hadas kecil dan hadas besar itu butuh dengan niat. Maka niatnya orang yang bukan muslim maka tidak sah, dan niatnya orang yang belum tamyiz juga belum sah ya. Itu yang pertama dan yang kedua. Paham ya? Insyaallah. Terus saya jelaskan lagi karena tidak disebutkan di matan di situ. Di sini disebutkan. Dan salah satunya lagi syaratnya mengangkat syarat bersuci itu an-naqa'u anil haidi wan nifas. Syarat yang ketiga itu harus suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Maka bagi ibu-ibu yang masih haid atau masih dalam keadaan nifas, maka tidak sah wudunya atau mandinya. Jadi nggak bisa ibu-ibu misalkan mau niat ibadah, nggak bisa niat mengangkat hadas kecil karena hadasnya belum keangkat, masih ada. Atau niat mau mandi junub, mau mandi hadas besar, mengangkat hadas besar, maka tidak sah. Paham ya? Insyaallah. Terus yang kelima, yang keempat ya. Yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah.
Yang keempat, harus suci dari sesuatu yang mencegahnya air nyampe ke kulit. Harus bersih daripada sesuatu yang bisa mencegah nyampenya air ke kulit. Jadi sampean di sininya ada cat, ya kan? Cat yang memang bisa menghalangi air untuk sampai ke kulit, maka ya tidak sah. Atau apa yang lainnya? Gitek. Nah, gitek juga nggak bisa tembus ya. Paham ya? Terus yang kelima, an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a taghayyuran yaslubu ismah. Yang kelima, hendaknya tidak ada di anggota badan yang bisa merubah air sehingga perubahan itu bisa mencabut nama air itu sendiri. Sampean anak lempung nih nenek, anak apa? Kotor lah. Terus sampean niat raful hadas, misalkan niat mandi atau niat hadas asghar atau hadas besar. Tapi begitu sampai itu air ke anggota badan, air itu berubah karena kotor. Kalau memang sampean habis main bola tak, atau main apa? Totas ngaduk semen tak? Waduh. Jadi dibersihkan dulu, ya, dibersihkan dulu sehingga sekiranya air itu ketika sampai ke badan kita tidak berubah nama airnya, ya kan? Berubah. Kalau misalkan kotor kan berubah jadi air mawe banyu bersih, tapi jadi berubah keruh. Jadi begitu jatuh, begitu netes bukan air yang netes ya, debu kabeh, kotoran kabeh. Paham ya? Terus keenam, al-ilmu bi fardiyatihima. Yang keenam, kita harus tahu dengan fardu-fardunya, meyakini bahwa itu fardu, dan tidak boleh meyakini nanti al-ilmu bi fardiyatihima, harus mengetahui dengan fardu-fardunya. Selama ini sampean kalau misalkan nggak belajar, mudah-mudahan di sini mah paham semua ya. Tapi kalau misalkan nggak tahu mana fardu-fardunya wudhu itu apa, fardu-fardunya mandi itu apa, dia pikir wis madus bela, dia nggak tahu, sah nggak? Nggak sah. Makanya penting ilmu fikih. Ya, disitulah pentingnya ilmu fikih. Karena kita harus tahu ketika melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu mana wajibnya, mana sunnahnya. Jangan sampai meyakini bahwa yang wajib itu sunnah, sunnah itu wajib, ya kan? Kayak ada satu cerita, apa tuh? Kayak ya cerita ini mah cerita iniannya. Ada satu anak masuk kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi, dia baca tola al badru alaina. Bapaknya marah, boy, siro kejebloli, baca Quran yang jeruk. Dipikirnya tola al badru itu dari Quran. Sampean pak, nang siro aja baca Quran yang jeruk. Terus mbok teka, kenapa je pasiran ngumbangi bocah? Iku je mak manjing kamar mandi baca tola al badru alaina bluru jikun ku Quran. Si anak nangis. Bluru jare Rabia, ya Allah apa ya. Tola al badru ku duduk Quran kun ku qasidah. Barang bapane ku tas ngrungu mengkono ku luwi nangis pisan. Kenapa jadi sira luwi nangis mengkono luwi sing anaknya sampean? Anu 10 tahun kita kuning sholat itu baca tola al badru alaina, tas baca Fatihah tola al badru. Karena dia nggak tahu, ya kan? Makanya kita harus tahu al ilmu bifar
yatimah, kita harus tahu bahwa itu fardu, wajib. Tapi kalau kita basuh muka tapi meyakini bahwa itu bukan wajib, ya nggak sah sampai. Paham ya? Atau mandi, yang penting adus, dia nggak tahu bahwa itu satu yang wajib, nah, dia nggak tahu, berarti nggak sah, ya kan? Makanya apa namanya, la mautul alim la mautul alim, satu orang alim faqih yang meninggal itu lebih jelek, lebih menyakitkan atau lebih lebih ini daripada orang yang abid yang meninggal. 1000 abid, orang yang ibadah 1000 orang, tapi orang alim yang meninggal. Justru orang alim yang meninggal ini yang bikin kita sedih, karena dengan satu orang alim ini bisa membuat manfaat kepada orang lain, ya kan? Makanya yang di apa namanya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang tahu sama orang yang nggak tahu? Ya pasti beda. Di dunia pun beda, di akhirat pun beda. Nah, maka dari itu, makanya manfaatnya apa namanya, menghadiri majelis-majelis fikih itu, majelis-majelis fikih ya, yang memahami tentang syariat itu jauh lebih baik. Nah, makanya disebutkan dalam kitabnya Habib Zain bin Smith yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, ya seperti itu. Menghafal ilmu fikih jauh lebih baik, lebih bagus daripada menghafal kitab maulid. Nah, artinya ya bukan berarti kita nggak boleh maulid bagus habis itu, tapi nggak belajar fikih walaupun sebentar. Karena kata Habib Salim Syatiri, bagaimana orang mau pengen tekal kanjeng Nabi, baca maulid pengen maulid, pengen tekani kanjeng Nabi, tapi dia nggak mau sama ilmu fikih, ya sama aja. Kata Habib Salim Syatiri, mau gimana mau datang Rasulullah. Tapi insya Allah dengan baca maulid terus fikih ini, insya Allah kita yakin Rasulullah datang. Amin. Nah, Rasulullah akan selalu hadir dengan ruhnya. Nah, amin ya rabbal alamin. Dan ini suatu yang wajib. Ya, makanya saya supaya memberi semangat dulu, karena Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, beliau itu ada satu penyakitnya itu basur, ambeien. Jadi Imam Syafi'i itu kalau ngajar itu pakai kursinya dilubangin, di bawahnya ada ember. Jadi saking deresnya itu keluar darah. Tapi Imam Syafi'i ketika beliau sakit, beliau tetap ngajar tentang kalau begitu masalah fikih syariat, beliau tetap hadir majelis mengajar, karena diniatkan dengan niat obat. Nah, kata Habib Abdullah Al-Haddad, sampean kalau misalkan lagi sempit rezekinya, ambil pulpen, bawa kertas, datangi majelis ilmu ya seperti ini, majelis fikih yang sekiranya sebelum kita menjalani satu tahap berikutnya, yaitu kita mau khalwat mau menyepi di rumah ibadah, mau mendekatkan diri kepada Allah, dahulukan dulu ilmu fikih. Setelah ilmu fikih selesai, baru kita tahapan berikutnya. Jadi ibadahnya tuh manteng, karena tahu mana halal, mana haram, mana fardu, mana sunnah, mana makruh, mana mubah. Paham ya? Mudah-mudahan. Amin. Terus yang ketujuh, an la ya'taqidu fardan muayyanan min furudihima sunnah. Yang ketujuh adalah tidak boleh meyakini salah satu fardunya itu sunnah. Kalau tadi kan al-ilmu bi fardiyatihima. Kalau yang sebelumnya kita harus mengetahui mana yang wajibnya. Terus yang ketujuh ini, kita tidak boleh meyakini bahwa yang fardu itu sunnah itu fardu. Boleh.
basuh tangan, ya itu tadi yang saya ceritakan ya, tolak al-badru itu ya. Nah, terus banyak sekali karena dia nggak pernah baca Quran, karena nggak pernah hadir majelis fikih. Begitu basuh muka sampean basuh muka sunnah dipikirnya ya, terus dia tetap itu nggak sah. Kita harus tahu mana itu fardu, mana itu sunnah, dan nggak boleh kita meyakini bahwa yang fardu itu sunnah, yang sunnah itu fardu. Makanya kata Rasulullah, arba'atun batinuhunna zahiruhunna fadilah wa batinuhunna faridah. 4 perkara, zahirnya itu satu karunia atau satu keutamaan, tapi di dalam batinnya itu fardu. Jadi zahirnya fadilah, dapat fadilah kita, tapi sedangkan di dalamnya yang lebih wajib. Tapi orang mendahului yang fadilah, yang sunnah, tapi nggak tahu bahwa di situ ada satu yang wajib yang kita harus tahu. Makanya kata Habib Salim Syatiri, orang yang mendahulukan sunnah, yang fadilah daripada yang fardu sama aja pakai imamah tapi nggak pakai sarung. Aku imamah sampai jalan tapi nggak pakai sarung, celana pendek, wah ya itu namanya akeh sing ngeproki paling beli, ya kan? Harus pendi siramas kan, pengen macul. Jadi kita harus tahu ya. Apa ya? Saya ngomong apa? Mau apa? Pengen ngobrol apa kena? Sedurungnya. Jadi kita harus tahu ya. Jadi kita harus tahu yang 4 perkara yang zahirnya, yang di luarnya itu fadilah, wa batinuhunna fardiyah. Salah satunya membaca Al-Quran. Baca Quran fadilah apa enggak? Fadilah. Tapi yang fardunya adalah mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Terus yang kedua, salah satunya duduk sama ulama itu dapat fadilah. Tapi mengikuti ajaran mereka, adab dengan mereka itu suatu yang fardu. Nah, sekarang nempel sama ulama, duduk sama ulama selfie. Padahal kan, nah itu karena apa? Karena tidak adanya ilmu. Sedangkan kita diwajibkan ketika duduk sama ulama, paling tidak kita ambil satu ilmu apa yang dilakukan sama mereka dan apa yang dikatakan sama mereka, lalu kita amalkan. Itu baru namanya ta'alluq. Timbullah rasa ta'alluq, rasa terhubung dengan ulama. Kalau sudah kita terhubung dengan ulama, apalagi dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang pernah saya ceritakan, lalu timbullah rasa tasyawuk, rasa tadawuk. Tadawuk itu enak. Tasyawuk dulu, ta'alluq, tasyawuk, tadawuk. Tasyawuk itu rasa kangen, rindu. Kalau sudah kita ambil ilmunya, kita lakukan, terus ngerasa enak, lalu kita timbullah rasa kangen kita sama orang ulama atau sama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tasyawuk itu selesai, barulah timbul tadzawuk. Kalau udah tadzawuk, dimanapun kita berada, makanya ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu dimanapun kau berada. Nah disitulah namanya, itu makom yang sangat tinggi itu. Ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah engkau dimanapun kau berada, itu makom yang sangat tinggi. Enggak sembarangan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Dimanapun kita berada pasti ingat sama Allah. Dimanapun kita berada kita ingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbullah rasa takut, harapan, takut sama roja, pengharapan kita sama Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita selalu berada. Nah, paham ya? Insya Allah. Terus yang ke-8. Yang ke-8, izalatun najasah al-ainiyah allati lam tazul awsafuha bil ghaslatil wahidah
fa in zalat biha kafat anil hadathi wal khabath. Yang kedelapan adalah menghilangkan najis aini. Sampai anak najis, anak kotoran misalkan kotoran ayam atau kotoran burung, ya kan? Yang ada sama di tangan kita. Izalatun najasa al-aini, harus kita hilangkan dulu najis itu. Ya. Kita harus hilangkan dulu najisnya. Bersihkan. Menghilangkan najis ainiyah yang mana allati lam tazul awsafuha bil ghaslatil wahidah. Yang mana najis itu tidak hilang sifat-sifatnya dengan satu basuhan. Kalau misalkan hilang dengan satu basuhan maka cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak hilang najis itu dengan satu kali basuhan, maka kita wajib menghilangkan dulu najis itu. Paham? Jadi misalkan ada kotoran di tangan. Kalau sekiranya najis ini tidak hilang dengan satu kali basuhan, sifat-sifat yang ada sama najis ini, sifat-sifatnya apa najis itu? Bau, warna, sama rasa. Aja sampai dirasa. Artinya ketika selesai, kalau misalkan satu kali basuh cukup, hilang semuanya. Yang baunya nggak ada, ya kan? Terus warnanya, terus rasanya, ya cukup, nggak apa-apa. Langsung nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar, langsung nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak hilang salah satu sifat di antara sifat-sifatnya najis itu, ya maka dibasuh dulu, wajib dibasuh dulu. Paham ya Bu? Insyaallah. Fa in zalat biha kafat anil hadathi wal khabas. Kalau hilang satu kali cukup, nggak apa-apa. Terus yang ke-9, jaryul ma ala jami'il udwi. Yang ke-9, mengalirkan air ke semua anggota badan kalau mandi. Tapi kalau misalkan wudu harus mengalirkan ke anggota yang wajib dibasuh. Mengalir ke air, airnya itu harus mengalir. Misalkan diserbet-sebet cukup leh, dilap, dicit, tapi nggak dialirkan, cuman dicit, nggak boleh. Ning udan kali beli, kan nggak jaryu, kan nggak ngalir. Jaryu apa? Kalau jaryu itu kan ikhtiar, secara ikhtiar ya. Tapi di sini masuk kategori hujan juga nggak apa-apa. Hujan, sampean lagi udan-udan, sampean lagi junub, udan-udanan begah. Nawaitul guslai rafil ada sel akbar, misalkan nomor beli ketangguhan. Sing vera biloro. Jaryul ma ala jamil udwi. Jadi harus dialirkan semua. Kalau misalkan ada hujan atau ada wudu, langsung nawaitul wudu ali rafil hadasil asghar. Airnya mengalir, itu boleh. Tapi kalau misalkan cuman basah tapi airnya tidak mengalir, itu tidak sah. Paham ya? Insya Allah. Terus yang keberapa? Yang ke-10. Bentar. Yang ke-10 adalah tahaqqukil muqtadi in banal hal. Tahaqqukil muqtadi in banal hal. Memastikan sebab kalau jelas itu keadaan. Memastikan sebab kalau jelas setelah itu keadaannya. Contohnya sampean ini sering sekali ya, sering kejadian ini sering. Kalau seandainya falau tayaqqanat tuhra thumma syakka hal ahdatha amla fatawadda'a ihtiyatan thumma bana lahu annahu kana muhdithan lam yasih wudu.
Kalau seandainya sampean tayakun tuhur, sampean yakin bahwa sampean dua wudu. Sering ini kan saya jelaskan, sampean yakin bahwa sampean dua wudu. Setelah itu ragu, apakah sampean ini hadas atau tidak? Ya. Terus fatawadda'a ihtiyatan, lalu sampean wudu. Dengan apa? Niat ihtiyat, berhati-hati, menjaga jangan sampai dia sholat nggak punya, jangan sampai sampean sholat nggak punya wudu. Kemudian tsumma bana lahu annahu kana muhditsan. Kemudian setelah itu keadaan yang tadi ragu itu jelas bahwa sampean itu tadinya hadas, sampean kentut, wudunya sah apa enggak? Itu tidak sah. Karena apa? Tahakkukil muqtadi, jelas sebabnya, jelas sebabnya sampean itu tidak punya wudu, artinya hadas. Tahakkukil muqtadi in banal hal. Setelah misalnya sampean yang suci, habis itu sampean ragu, sampean wudu. Setelah wudu selesai, ya Allah iya kita kentut, itu tidak sah. Paham ya? Kalau misalkan keadaan itu sampean nampak jelas bahwa sampean itu hadas, punya hadas, berarti tidak wudunya sampean karena berhati-hati ihtiyat, berarti sampean nggak sah. Tapi kalau misalkan inbanal hal annaka tahirun, kalau sampai misalkan sampean jelas keadaan sebelumnya itu sampean suci, wudu ihtiyatnya sah apa enggak? Sah. Paham? Paham ya? Insya Allah. Jadi wudunya orang yang ragu itu sama dengan tidak sah. Kalau inbanal hal, kalau nampak keadaannya sebelumnya sampean punya hadas, kelingan. Tapi kalau misalkan sampean tidak punya hadas, wudu yang tadi ihtiyat, berarti sah. Berarti paling enak apa? Paling enak sampean kalau ragu batalin dulu baru wudu. Yakinkan dulu kamu hadas, batalinnya gimana ya? Jangan megang perempuan yang bukan muhrim ya. Oh nyawel, nok sedelat, jangan ya. Nah, itu mah bukan batalin namanya, jawelin namanya. Iya, halalin namanya. Jadi itu ya, batalin, kentutin atau pipisin atau megang sesuatu yang batal, supaya yakin habis itu sampean wudu, sah wudunya. Paham ya? Terus yang ke-11. Yang ke-11 adalah dawamun niyati hukman. Adanya niat selalu. Jadi niat itu tidak berhenti. Paham ya? Bi an la yasrifaha ila ghairil manwi. Tidak dipalingkan terhadap sesuatu yang tidak diniatkan. Ya sampai niat wudu, begitu niat wudu, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar. Begitu pas nyiram muka, kelingannya apa? Misalkan yang lain, niat yang lain, bukan niat wudu, berarti nggak sah sampean. Nah, awas loh ini. Kadang kan nawaitul wudu'a li rafil. Pas begitu masuk muka, niat tempatnya di mana? Di hati. Begitu sampai di hati, Allah sholli fardhal isya arba rakaatin mustaqbil qiblatan ma'muman lillahi. Allahu akbar, sampean pas begitu Allahu akbar, sampean langkah niatnya. Begitu takbiratul ihram niatnya 11 langkah, atau diniatkan ke tempat selain bukan sholat, itu enggak sah. Paham ya? Tapi jangan was-was. Makanya nanti kalau kita bahas masalah bab sholat, makanya salah satu sunnah itu kalau
takbiratul ihram. Jadi bukan Allah Akbar, bukan. Diawali dari ngangkat tangan Allahnya, akbarnya di atas Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Jadi ngangkat begitu kalimat Allah, alifnya, angkat tangannya begitu sampai di atas kalimat huruf ro-nya di atas Allahu Akbar. Jadi ngilangin was-was. Terus nggak sampai Allahu Akbar. Paham ya? Nah, begitu juga wudu. Misalnya nawaitul wudu ala rafil hadasil asgharil hitam. Terus tambahin begitu makro. Mungkin mengaruh. Terus niat yang tadi kita niatkan harus mudawamah, harus di apa ya? Di continue apa dawam itu. Teruskan. Nah, diteruskan ya. Teruskan. Kita membasuh muka. Paham ya, Bu? Insya Allah. Terus yang ke-12, ada muta'liqiha. Ada muta'liqiha, jangan kita hubungkan dengan yang lain. Ada muta'liqiha, jangan kita hubungkan dengan yang lain. Ini sebenarnya ya niatnya ya. Ada muta'liqiha, jangan dihubungkan niat itu dengan yang lain. Contohnya nawaitul wudu'a insyaallah. Pengen wudu sampean insyaallah. Nawaitul wudu'a yarafil hadasil asghar insyaallah. Sah apa boleh? Kalau niatnya tabarruk, kalau niatnya tabarukan, ambil berkah dari kalimat insyaallah, itu boleh. Tapi kalau diniatkan taklik, insya Allah saya mau melakukannya, nah itu nggak sah. Nawaitul ghusla rafil hadasil akbar, insya Allah itu nggak sah. Paham ya? Itu dengan kalimat insya Allah, apa maning dengan kalimat yang lain. Nah, ya, makanya usahakan ketika kita menjalankan niat itu sangat penting, karena niat itu nggak masuk. Di dalam niat itu tidak dimasuki riya, tidak dimasuki sombong, karena niat itu ya suci, khalis, bersih. Nah, makanya ketika kita niat ya harus kita panteng apa yang kita niatkan. Paham ya? Kalau niat tabarruk ya sah. Kalau niat ngambil berkah dengan kalimat insya Allah, dengan kalimat isimnya Allah, nama-namanya Allah, itu boleh. Paham ya? Terus yang keberapa? Yang ke-13 sama 14, dukhulul waqti, masuknya waktu, wal mualah, dan berkelanjutan, lidaimil hadas, bagi orang yang daimul hadas apa? Beser, yang punya selalu hadasnya keluar. Nah, orang yang istihadhah, ibu-ibu ya, atau orang yang salisil bol atau yang beser, itu nggak boleh dia wudhu atau mandi sebelum waktu sholatnya itu masuk. Kalau belum masuk nggak boleh ya, nggak boleh. Atau terus yang ke-14 itu mualah. Mualah itu harus langsung dikerjakan. Jadi misalkan ibu-ibu istihadhah, ya punya, biasanya ibu-ibu istihadhah, itu yang pernah saya cerita ya kemarin ya, saya pernah bahas ya. Nah, harus langsung, nggak boleh dipisah dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah, nggak boleh ya. Paham? Nah, cukup lah. Barangkali mau yang ada yang tanya ya. Iya, itu sering terjadi. Pernah saya punya teman juga
dia punya penyakit was-was seperti itu, pas kebetulan sholat di belakang guru saya, Syekh Abdullah Al-Muhdar. Syekh Abdullah Al-Muhdar ini masuk di YouTube. Syekh Abdullah Al-Muhdar begitu sholat di belakangnya ada teman saya. Enggak apa namanya? takbir nggak beres-beres. Begitu sholat dimarahin sama Syekh Muhdar, harus diomelin. Artinya cara menghilangkan was-was itu salah satunya adalah kita ini kata Syekh Abdul Muhdar, anta fi dhimmatik au fi dhimmati Rasulillah. Kamu itu berada di jaminannya kamu apa di jaminannya Rasulullah. Artinya kita kan selama kita sudah melakukan niat, ya sudah, nggak usah pakai was-was. Kita sudah berada di tanggungannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita melakukan syariat, jelas, udah. Terus yang tanya, kalau punya hadas besar, potong kuku. Potong kukunya setelah mandi apa sebelum mandi? Sebelum mandi. Sebenarnya ya, suatu yang terpisah itu yang nggak wajib. Ya, suatu yang terpisah, kalau sudah terpisah nggak wajib. Tapi kalau dari fadilahnya, dari segi fadilah, dari itu kan segi hukum ya. Kalau segi hukum ya nggak apa-apa ya sudah. Tapi kalau dari segi fadilah, kuku yang tadi nggak kena air itu atau rambut yang tidak terkena air itu nanti menuntut. Jadi kita harus ihtiyat juga, harus berhati-hati. Paling tidak sebelum mandi usahakan jangan potong kuku, mandi dulu. Makanya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, sahibu Iqdil Yawaqid, punya kitab karangan Iqdil Yawaqid. Beliau kalau potong kuku hari Jumat itu biasanya beliau potong kukunya habis sholat Jumat. Kalau kita kan sebelum sholat Jumat ya. Kalau beliau habis sholat Jumat. Tujuannya apa? Supaya kuku sebelum kepotong itu ngikut sholat Jumat. Itulah pandangannya orang-orang soleh. Sama kita kan beda. Umur bersih. Kalau beliau enggak. Ya mandi dulu sunnah. Mandi Jumat. Habis itu beliau sholat Jumat. Habis sholat Jumat pulang beliau potong kuku. Supaya jadi saksi nanti bahwa kuku itu dipotong setelah menunaikan sholat Jumat. Allahu a'lam. Terus lagi? Dah? Ibu-ibu jelas ya? Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Beb, nanya tapi keluar jalur Beb. Sholat sunat tahiyat masjid itu berapa Beb? 2 rakaat apa 4 rakaat Beb? Sholat tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Terus kadang kan kita bingung kenapa orang bilang sholat tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Kadang kan masuk pas waktu sholat duhur setelah azan, ya kan? Ada sholat qobliyah, ada juga sholat tahiyat. Sampean nggak niat sholat tahiyatul masjid pun, kalau sampean mengerjakan sebelum duduk di masjid, sampean sholat sunnah qobliyah, itu sholat tahiyatul masjid masuk ke dalam sunnah qobliyah. Walaupun nggak sampean niati, tapi kalau misalkan sampean niati lebih bagus. Tapi kalau misalkan nggak diniatin pun, yang penting belum duduk, masuk pahala daripada sholat tahiyatul masjid itu masuk ke qobliyatul sholat qobliyah. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Wa syarab safhani wa habibni ya wahhab ya gani. Allahumma qdina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alimna ma yanfa'una
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا لا تعذبنا عليه. Ya Allah ya Latif ya Razak ya Gawi ya Aziz. Ya Allah ya Latif ya Razak ya Gawi ya Aziz. Ya Allah ya Latif ya Razak ya Gawi ya Aziz. Nas'aluka ta'alluhan ilaik wastighrakan fika wa fana'an bika amman siwak wa lutfan min ladunka syamilan jaliyan wa khafiya wa rizqan tayyiban wasi'an hani'an mari'a wa quwwatan fil imani wa fil yaqin wa salabatan fil haqqi wad din wa izzan bika yadumu wa yatakhallat wa syarafan yabqa wa yata'abbad la yashubbu takabburun wa la utuwun wala iradatu fasadin fil ardi wala ulu innaka sami'un qaribun mujib. Allahumma inna nas'aluka min salihi ma tu min al ahli wal mali wal walad ghairad dhal wal mudil. Allahumma inna nas'aluka khairal hayati wa khairal mamat wa khair ma bainahuma wa na'udzubika min syarril hayati wa syarril mamat wa syarri ma bainahuma. Allahumma ahyina hayatas su'ada hayata man tuhibbu baga'ah wa tawaffana wafatus syuhada tuhibbu liga'ah. Allahumma ahyina idza kanatil hayatu khairan lana wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Allahumma asrif 'anna al-'ada wal waba wa syarril 'ada. Allahumma asrif 'anna al-waba wal bala wa syarril 'ada innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba wa syarril 'ada innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba wa syarril 'ada innaka 'ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin bi jahi sayyidil mursalin. Wala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.